Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Senang sekali rasanya kita dapat bertemu kembali pada apresiasi GTK dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Republik Indonesia yang memberikan banyak manfaat kepada guru dan tenaga kependidikan yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ketut Sudiatmike, umur saya 37 tahun. Saat ini kami mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah dari tanggal 20 Juni 2021 sampai sekarang di SD Negeri 3 Tinge-Tinge, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Izinkan kali ini saya berbagi praktek yang telah kami laksanakan sebagai kepala sekolah di SD Negeri 3 Tinge-Tinge. Sekolah kami merupakan pelaksana program sekolah penggerak angkatan yang pertama. Jadi kurikulum Merdeka sudah kami laksanakan, sudah memasuki tahun ketiga. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, tidak dapat dipungkiri jika pendidikan di Indonesia sudah melalui berbagai macam zaman, sehingga dalam perkembangannya kurikulum pendidikan juga ikut berubah menyesuaikan zaman yang ada. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, biasanya perubahan kurikulum dilakukan hampir setiap 5 tahun sekali. Akan tetapi, kurikulum dapat berubah sesuai dengan situasi, kondisi, dan keperluan yang ada. Setelah sebelumnya mengeluarkan kurikulum 2013, saat ini Nadiem Makarim selaku Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menerapkan kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum ini diterapkan sejak Februari tahun 2022 dengan tujuan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia pasca COVID-19. Kurikulum Merdeka yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar mampu mengurangi dampak gangguan pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Sebelum melaksanakan kurikulum Merdeka, saya merasakan bahwa terjadi suatu dilema dalam penerapan pembelajaran di kelas. Di satu sisi, pendidik dikejar dengan menyelesaikan administrasi kelas yang banyak dan harus menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu yang relatif singkat, tanpa memperhatikan kemampuan peserta didik. Di sisi lain, peserta didik terus dikejar dengan materi tanpa memiliki pemahaman dan terjadinya pandangan yang baru bahwa peserta didik akan melewati setiap jenjang berkelas, bahkan akan lulus menempuh pendidikan di satuan pendidikan walaupun memiliki kemampuan yang kurang. SD Negeri 3 Tinge-Tinge merupakan sekolah yang letaknya di pedesaan dan dekat dengan perbukitan. Sebagian besar orang tua peserta didik bekerja sebagai tenaga buruh dan tenaga harian lepas. Jadi dalam memperhatikan kualitas pembelajaran anaknya dirasa kurang maksimal. Input dari peserta didiknya pun banyak yang berasal dari rumah tangga tanpa menempuh pendidikan PAUD sebelumnya. Jadi banyak peserta didik yang belum dapat membaca, bahkan belum pernah mengenal huruf dan angka. Memasuki pasca COVID-19, peserta didik belum mampu memaksimalkan cara belajar mereka di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Mereka masih membawa kebiasaan-kebiasaan mereka pada saat COVID-19. Guru-guru menghadapi peserta didik yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata dan tidak sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan setiap jenjang kelasnya atau terjadinya loss learning. Guru-guru dikejar dengan administrasi kelas, kegiatan pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran tanpa memperhatikan peserta didik yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Nah, terjadi dilema antara peserta didik yang memiliki kemampuan yang di atas rata-rata dengan peserta didik yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Menyikapi situasi tersebut, maka diperlukan suatu upaya dan terobosan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah agar tetap bisa menciptakan kualitas pembelajaran
yang mampu memperhatikan kenyamanan peserta didik dalam belajar dan kenyamanan guru dalam memberikan pembelajaran di kelas. Setelah diadakannya rebut pendapat di lingkup sekolah berdasarkan permasalahan yang telah dihadapi, perlu segera dicarikan solusi supaya di setiap kelas, terutama di kelas 4, 5, dan 6, tidak ada lagi peserta didik yang memiliki kemampuan tulistik yang rendah, sehingga guru merasa nyaman dan lancar dalam memberikan pembelajaran di kelas. Menjawab permasalahan tersebut, kami sepakat untuk menerapkan program kelas endol sebagai strategi tuntaskan calistung dasar, khususnya di kelas 4, 5, dan 6 di SD Negeri 3 Tinge-Tinge, untuk menguatkan literasi dan numerasi di satuan pendidikan. Kelas endol merupakan terobosan baru memberikan kemudahan peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki guru dan peserta didik. Program ini diharapkan mampu memberikan perubahan bahwa peserta didik yang lulus di SD Negeri 3 Tinge-Tinge mampu memiliki minimal kemampuan dasar calistung yang baik. Adapun tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program kelas endol ini yakni yang pertama, jumlah GTK di sekolah terbatas. Ada tambahan kelas, tentunya adanya tambahan pendidik juga. Yang kedua, pelaksanaan program yang rentan dengan ketidakkonsistenan, di mana kegiatan guru yang lumayan padat ditambah dengan administrasi kelas, pengembangan diri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kemampuan guru dalam membimbing peserta didik perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga mampu menanamkan konsep dalam bercalistung. Yang keempat, dana yang terbatas untuk mencari tenaga tambahan. Kelas 0 dilaksanakan setiap hari dengan mengambil jam pelajaran pertama sampai jam pelajaran ketiga, yaitu 3 kali 35 menit. Peserta didik yang memiliki kemampuan calistung di bawah rata-rata dari kelas 4 sampai kelas 6 memasuki kelas 0. Ruang kelas 0 yang digunakan adalah ruang perpustakaan dan ruang kelas lainnya. Mereka diberikan pembelajaran calistung dasar baik dari pengejaan huruf, dasar-dasar menulis dan membaca. Tenaga pendidik yang tidak ada jam mengajar langsung memberikan bimbingan pada peserta didik di kelas 0. Peserta didik yang sudah dianggap mampu bercalistung dasar dapat diluluskan dari kelas 0 dan dapat kembali ke kelas semula. Berdasarkan laporan dari pembina dan para pendidik yang ada di sekolah, program ini sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan dasar calistung peserta didik. Beberapa peserta didik yang masuk ke dalam kelas 0 sudah berhasil lolos dan mampu bercalistung sehingga mereka dapat kembali ke kelas mereka masing-masing serta mampu mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru kelas mereka masing-masing. Yang menjadi faktor keberhasilan dari program ini adalah lulusan SD Negeri 3 Tinge-Tinge mampu bercalistung dengan baik. Seiring berjalannya program ini, banyak pihak-pihak terkait mempertanyakan program ini, baik dari strategi, langkah-langkah, maupun dampak yang dihasilkan. Bahkan orang tua penasaran dengan kegiatan program ini. Dari kegiatan program ini, maka dapat diambil suatu pembelajaran yang bermakna, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segala permasalahan yang dihadapi di sekolah dapat dijelaskan, dapat diselesaikan melalui koordinasi dan kolaborasi antar warga sekolah untuk memecahkan permasalahan di sini sebagai wali orang tua siswa merasa sangat bangga ada program kelas 0 di SD Negeri 3 Tinge. Jadi anak saya yang dulunya malas sekali sekolah sekarang sangat semangat sekolah karena ada program kelas 0. Di samping itu ada peningkatan dari anak saya karena pelajaran yang mendasar sekali diajari di kelas 0. Terima kasih SD Negeri 3 Tinge-Tinge karena sudah ada program kelas 0 untuk anak-anak yang masih kurang dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Selanjutnya untuk kita semua. Angka, huruf, membaca tidak seperti di kelas, pelajarannya sulit. Om Santi Santi Om. Saya sebagai guru kelas di kelas tinggi
sangat terbantu dengan adanya program kelas 0 yang dicetuskan oleh Bapak Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menuntaskan Charleston dalam penguatan literasi dan numerasi.